Nama saya Galih Bambang Putra, saya dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan kabel fiber optik dan pelemahannya. Pertama, saya akan menjelaskan kabel fiber optik. Secara garis besar, kabel fiber optik terdiri dari dua bagian utama, yaitu cladding dan core. Cladding adalah selubung dari inti core. Cladding mempunyai indeks bias lebih rendah daripada core, akan memantulkan kembali cahaya yang mengarah keluar dari core, kembali ke dalam core lagi. Dalam aplikasinya, fiber optik biasanya diselubungi oleh lapisan resin yang disebut dengan jaket, biasanya berbahan plastik. Lapisan ini dapat menambah kekuatan untuk kabel fiber optik, walaupun tidak memberikan peningkatan terhadap sifat gelombang pada pandu optik pada kabel tersebut. Namun lapisan resin ini dapat menyerap cahaya dan mencegah kemungkinan terjadinya kebocoran cahaya yang keluar dari selubung inti. Serta hal ini dapat juga mengurangi cakap silang atau crosstalk yang mungkin terjadi. Pembagian fiber optik dapat dilihat dari dua macam perbedaan. Yang pertama, berdasarkan mode yang dirambatkan. Berdasarkan mode yang dirambatkan terbagi dua, yaitu single mode dan multi mode. Single mode adalah fiber optik dengan inti core yang sangat kecil, biasanya sekitar 8,3 mikron. Diameter intinya sangat sempit mendekati panjang gelombang sehingga cahaya yang masuk ke dalamnya tidak terpantul-pantul ke dinding selongsong atau cladding. Bagian inti fiber optik single mode terbuat dari bahan kaca silika atau SiO2 dengan sejumlah kecil kaca Germania atau GeO2 untuk meningkatkan indeks biasnya. Untuk mendapatkan performa yang baik pada kabel ini, biasanya untuk ukuran selongsongnya adalah sekitar 15 kali dari ukuran inti, atau sekitar 125 mikron. Kabel untuk jenis ini paling mahal, tetapi memiliki pelemahan atau kurang dari 0,35 dB per kilometer, sehingga memungkinkan kecepatan yang sangat tinggi dari jarak yang sangat jauh. Lalu multimode. Multimode adalah fiber optik dengan diameter core yang agak besar, yang membuat laser di dalamnya akan terpantul-pantul di dinding cladding yang dapat menyebabkan berkurangnya bandwidth dari fiber optik jenis ini. Lalu saya akan menjelaskan berdasarkan indeks bias core yang terbagi dua juga. Yang pertama step index dan yang kedua gradient index. Step index fiber optik ini pada dasarnya mempunyai diameter core yang besar, antara 50 sampai 400 UM, dibandingkan dengan diameter cladding yang besarnya 125 sampai 500 UM. Sama halnya dengan single mode fiber. Pada fiber optik ini terjadi perubahan indeks bias dengan segera atau step index pada batas antara core dan cladding. Diameter core yang besar antara 50 sampai 400 UM digunakan untuk menaikkan efisiensi coupling pada sumber cahaya yang tidak koheran seperti LED. Karakteristik penampilan fiber optik ini sangat bergantung pada macam material atau bahan yang digunakan. Berdasarkan hasil penelitian, penambahan presentasi bahan silika pada fiber optik ini akan meningkatkan penampilan atau performance. Tetapi jenis fiber optik ini tidak populer karena meskipun kadar silikanya ditingkatkan, rugi dispersi sewaktu transmit tetap besar, sehingga hanya baik digunakan untuk menyalurkan data atau informasi dengan kecepatan rendah dan jarak relatif dekat. Lalu yang kedua, gradient index, yang dibuat dengan menggunakan bahan multi component glass
atau dapat juga dengan silika glass, baik untuk core maupun claddingnya. Pada serat optik tipe ini, indeks bias berubah secara perlahan-lahan atau graded index multimode. Indeks bias inti berubah mengecil perlahan mulai dari pusat core sampai batas antara core dengan cladding. Makin mengecilnya indeks bias ini menyebabkan kecepatan merambat cahaya akan semakin tinggi dan akan berakibat distorsi waktu antara berbagai mode cahaya yang merambat akan berkurang, dan pada akhirnya semua mode cahaya akan tiba pada waktu yang bersamaan di penerima atau ujung serat optik. Diameter core jenis serat optik ini lebih kecil dibandingkan dengan diameter core jenis serat optik multimode step index, yaitu 30–60 UM untuk core dan 100–150 UM untuk claddingnya. Biaya pembuatan jenis serat optik ini sangat tinggi bila dibandingkan dengan jenis single mode. Rugi-rugi transmisi minimum adalah sebesar 0,70 dB per kilometer pada panjang gelombang 1,18 UM dan lebar band frekuensi 150 MHz sampai dengan 2 GHz. Oleh karenanya, jenis serat optik ini sangat ideal untuk menyalurkan informasi pada jarak menengah dengan menggunakan sumber cahaya LED maupun laser, di samping juga penyambungannya yang relatif mudah. Saat ini ada 4 macam tipe yang sering digunakan berdasarkan ITU-T atau International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector yang dahulu dikenal dengan CCITT. Tipe serat G652 adalah tipe serat yang sering digunakan saat ini, dan semua tipe dari tipe serat yang ada sekarang ini menyesuaikan dengan tipe G652. Saat ini tipe dari jenis serat single mode ini dapat digunakan pada STM1 atau 155 megabit per second untuk mencakup jarak lebih dari 180 km tanpa menggunakan repeater, dan pada STM4 622 megabit per second digunakan untuk jarak lebih dari 160 km dengan memakai amplifier fiber optik. Menurut ITU-T, jarak yang dapat dicakup untuk STM16 adalah sebesar 160 km. Tetapi jarak tersebut hanya dapat dicapai dengan menggunakan post amplifier atau penguat optik dan preamplifier, sedangkan untuk STM64 jarak yang dapat dicakup adalah sebesar 40–80 km. Lalu saya akan menjelaskan tentang pelemahan. Pelemahan pada serat optik adalah atenuasi yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu absorpsi, hamburan atau scattering, dan microbending. Atenuasi adalah besaran pelemahan energi sinyal informasi dari fiber optik yang dinyatakan dalam dB. Gelas yang merupakan bahan pembuat fiber optik biasanya terbentuk dari silikon dioksida atau SiO2. Variasi indeks bias diperoleh dengan menambahkan bahan lain seperti titanium, kalium, germanium, atau boron. Dengan susunan bahan yang tepat, maka akan didapatkan atenuasi yang sekecil mungkin. Atenuasi menyebabkan pelemahan energi sehingga amplitudo gelombang yang sampai pada penerima jadi lebih kecil daripada amplitudo yang dikirimkan oleh pemancar. Saya menjelaskan 3 faktor tersebut. Yang pertama, absorpsi. Absorpsi merupakan sifat alami suatu gelas. Pada daerah-daerah tertentu, gelas dapat mengabsorpsi sebagian besar cahaya, seperti pada daerah ultraviolet. Hal ini disebabkan oleh adanya gerakan elektron yang kuat. Demikian pula untuk daerah inframerah terjadi absorpsi yang besar.
Ini disebabkan adanya getaran ikatan kimia. Oleh karena itu, sebaiknya penggunaan fiber optik harus menjauhi daerah ultraviolet dan inframerah. Penyebab absorpsi lain adanya transmisi ion-ion logam dan ion OH. Ion OH ini ternyata memberikan sumbangan absorpsi yang cukup besar. Semakin lama usia suatu fiber, maka bisa diduga akan semakin banyak ion OH di dalamnya yang menyebabkan kualitas fiber menurun. Lalu yang kedua, hamburan. Sebekas cahaya yang melalui satu gelas dengan variasi indeks bias di sepanjang gelas tadi, sebagian energinya akan hilang dihamburkan oleh benda-benda kecil yang ada di dalam gelas. Hamburan yang disebabkan oleh tumbukan cahaya dalam partikel tersebut dinamakan hamburan Rayleigh. Besarnya hamburan Rayleigh ini berbanding terbalik dengan pangkat 4 dari panjang gelombang cahaya itu, sehingga dapat disimpulkan untuk benda kecil hamburan Rayleigh besar dan sebaliknya. Seberapa besar sumbangan hamburan Rayleigh ini terhadap atenuasi transmisi dapat dilihat pada gambar 2.3 yang sudah direkomendasi oleh CCITT. Ternyata pada panjang gelombang sekitar 0,85 UM, yaitu panjang gelombang sinar laser GA-A1AS. Hamburan Rayleigh memberikan loss akibat hamburan sangat kecil dibandingkan dengan loss fiber optik multimode. Karena itu fiber optik single mode lebih baik mutunya sebagai media transmisi dibandingkan dengan fiber optik multimode. Dan yang terakhir, microbending. Atenuasi lainnya adalah atenuasi yang disebabkan microbending, yaitu pembengkakan fiber optik untuk memenuhi persyaratan ruangan. Namun pembengkakan dapat pula terjadi secara tidak sengaja, seperti misalnya fiber optik yang mendapat tekanan cukup keras sehingga cahaya yang menambah di dalamnya akan berbelok dari alat transmisi dan hilang. Hal ini tentu juga menyebabkan atenuasi. Reliabilitas dari short optik dapat ditentukan dengan satuan BER atau bit error rate. Salah satu ujung short optik diberi masukan data tertentu dan ujung lain mengolah data itu. Dengan intensitas laser yang rendah dan dengan panjang saat mencapai beberapa kilometer, maka akan menghasilkan kesalahan. Jumlah kesalahan persatuan waktu tersebut dinamakan BER. Dengan diketahuinya BER, maka jumlah kesalahan pada short optik yang sama dengan panjang yang berbeda dapat diperkirakan besarnya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Ariskun.